Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang siklus perencanaan program pendidikan. Apa itu siklus? Siklus adalah perputaran, pengulangan yang berkaitan dengan waktu atau masa. Jadi kalau yang dinamakan siklus itu berarti perputaran sesuatu secara terus-menerus. Contoh yang paling sederhana tentang siklus itu seperti halnya pada wanita terjadi siklus menstruasi. Berarti menstruasi ini terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus. Siklus perencanaan program pendidikan adalah suatu proses berlangsungnya perencanaan program pendidikan yang berulang tahapan kronologisnya yang harus dilalui sebagai langkah-langkah dalam pelaksanaan perencanaan program pendidikan yang dilaksanakan secara terdahulu. Berarti perencanaan program pendidikan ini dilakukan mulai dari awal sampai akhir, nanti kembali lagi ke awal. Setelah ini kita akan belajar tentang siklus dari awal sampai akhir. Dalam membuat perencanaan program pendidikan harus melihat aspek 5W 1H. What, where, when, why, who, dan how. What berarti apa tujuan dari program yang akan diadakan, apa urgensi dari program itu, aset apa saja yang kita miliki untuk program pendidikan yang akan kita buat, dan apa yang harus dikerjakan dalam program tersebut. Who berarti siapa saja yang akan terlibat dalam program tersebut. Where berarti di mana program tersebut akan dilaksanakan. When, kapan program itu akan dilaksanakan, kapan harus dievaluasi, dan kapan akan ditindaklanjuti, ini harus jelas. Why, mengapa program tersebut diadakan, pentingnya apa sih program tersebut. How, bagaimana cara melaksanakan program itu, dan bagaimana cara mengerjakan, bagaimana metode pelaksanaannya. Nah, ini adalah siklus perencanaan program pendidikan. Dimulai dari tahap pertama, yaitu pengumpulan data, diagnosis, perumusan kebijakan, strategi, perkiraan, penganggaran, penetapan sasaran, rancangan kegiatan, perincian rencana, implementasi program, penilaian dari program, dan kembali lagi ke pengumpulan data. Tahap pertama dari siklus perencanaan program pendidikan yang pertama yakni pengumpulan data. Data di sini yang dimaksud apa? Bisa berupa data orang, siswa, guru, atau mungkin data terkait dengan sarana prasarana, data tentang dana, dan sebagainya, yang kita gunakan nantinya untuk menyusun perencanaan program pendidikan. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam sistem pengorganisasian data. Jadi data itu nanti diapakan? Ini ada stepnya 1 sampai 6. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data? Yang pertama dengan angket dan kuesioner. Jadi dalam bentuk pertanyaan tertulis yang kita berikan kepada subjek data itu sendiri atau sumber datanya. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan wawancara. Jadi ini pertanyaan secara lisan yang kita berikan kepada sumber data. Step yang kedua dalam siklus perencanaan program pendidikan yakni diagnosis perencanaan program pendidikan. Dalam tahap ini berarti kita mendiagnosa nih program kita nanti seperti apa, outputnya pengennya kita yang seperti apa dibandingkan dengan input yang kita miliki. Berarti input itu apa yang kita miliki saat ini. Jadi antara input dan output itu nanti bagaimana. Nah, dalam tahap diagnosis ini kita juga mengadakan analisis SWOT. Jadi kita melihat, kita itu sumber daya apa saja yang kita miliki, strength, kekuatannya kita punya apa saja. Kemudian weakness, dari segi kelemahan kita itu apa yang dimiliki. Kemudian kita juga harus mengetahui tantangan dan peluang yang akan kita
jalankan nantinya ke depannya ketika menjalankan program itu, sehingga dalam perencanaan program pendidikan itu segalanya sudah dipikirkan dari awal. Step yang ketiga dalam siklus perencanaan program pendidikan yaitu perumusan kebijakan, yakni suatu pembatasan gerak tentang apa saja yang akan dijadikan keputusan oleh orang lain. Dalam arti di sini di perumusan kebijakan kita menentukan tujuan dari program yang kita buat, yang kita rencanakan itu. Kemudian programnya seperti apa, pedomannya bagaimana, langkah-langkahnya, step-stepnya seperti apa, itu ditentukan dalam step yang nomor 3 ini. Step berikutnya yang keempat yaitu strategi. Di sini berarti kita menyusun kiat-kiat apa saja yang akan kita lakukan untuk program pendidikan itu nanti supaya programnya berjalan secara efektif dan efisien. Artinya bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Step yang kelima yaitu perkiraan. Di sini kita memperkirakan ketika kita menjalankan program pendidikan nanti apa saja yang kita butuhkan. Oh, mungkin dari segi sumber daya manusianya, itu yang seperti apa yang kita butuhkan. Dari segi dananya, berapa. Kemudian dari segi fasilitasnya, apa saja. Dan hal-hal yang berkaitan dengan program pendidikan itu apa saja nanti yang kita butuhkan. Ini diperkirakan di step nomor 5. Step berikutnya dalam siklus perencanaan program pendidikan yaitu penganggaran. Berarti di sini kita harus menghitung jumlah anggaran yang kita butuhkan untuk menjalankan program yang sedang kita rencanakan. Anggaran itu diperolehnya dari mana saja, sumber dananya siapa saja, kemudian dana itu nanti akan digunakan untuk apa saja, dialokasikan untuk apa saja, itu harus jelas. Nah, setelah itu step yang ketujuh ada penetapan sasaran. Di sini kita menetapkan program tersebut harus diikuti oleh siapa saja dan siapa saja orang-orang yang akan terlibat di dalamnya. Misal, kalau program itu ditujukan untuk siswa kelas berapa saja yang ikut program itu? Apakah kelas 1 sampai kelas 6 semuanya ataukah di kelas-kelas tertentu? Kemudian siapa saja orang yang terlibat? Misalnya guru itu guru apa saja? Kemudian atau mungkin komite atau mungkin juga orang tua dan lain-lain. Di sini kita tetapkan sasarannya siapa saja yang akan terlibat dalam program yang akan kita laksanakan. Setelah penetapan sasaran, step berikutnya dalam siklus perencanaan program pendidikan yaitu rancangan kegiatan. Kenapa? Karena dalam setiap program yang kita buat itu pasti akan ada kegiatan di dalamnya. Jadi program itu kegiatannya nanti apa saja. Misal ada program madrasah diniyah di sekolah kita. Dalam program madrasah diniyah di sekolah kita itu, kegiatan dalam madrasah diniyah itu nanti apa saja? Oh, mengaji kitab, oh, mengaji Al-Quran dan sebagainya. Ya, setelah kita merancang kegiatan, kemudian kita step berikutnya dalam siklus perencanaan program pendidikan yaitu merinci rencana. Jadi dalam setiap kegiatan itu perinciannya seperti apa. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang harus dilakukan dalam kegiatan tersebut. Misalnya tadi dicontohkan tentang program madrasah diniyah. Di situ ada kegiatannya baca kitab, baca Al-Quran dan sebagainya. Kemudian siapa yang terlibat di sini? Guru-gurunya, misalnya gurunya itu dari dalam atau kita mendatangkan lagi guru dari luar khusus untuk yang madrasah diniyah ini nanti. Kemudian berapa dana yang akan dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan madrasah diniyah ini kita butuh dana berapa untuk gaji guru, untuk beli kitab, untuk beli alat-alat tulis yang lain, untuk operasionalnya dan sebagainya. Kemudian madrasah diniyah itu kapan akan dilaksanakan? Apakah ketika pagi hari sebelum jam pelajaran dimulai atau di sore hari setelah jam pelajaran berakhir? Kemudian di mana kegiatan dilakukan? Berarti kegiatan madrasah diniyah ini nanti dilakukannya itu di mana? Apakah di kelas, apakah di musola sekolah atau yang lain? Kemudian bagaimana kegiatan itu akan dilakukan?
Madrasah diniyah itu nanti sistemnya seperti apa, kurikulumnya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, itu dirinci dalam step nomor 9. Step berikutnya dalam siklus perencanaan program pendidikan yaitu implementasi atau pelaksanaan rencana program pendidikan yang sudah kita buat. Berarti kalau tadi masih sebatas rencana, maka sekarang itu kita laksanakan rencana program yang sudah kita buat. Madrasah diniyahnya itu dilaksanakan. Step yang ke-11 dalam siklus perencanaan program pendidikan yaitu penilaian atas rencana yang sudah kita laksanakan. Jadi kalau sebelumnya rencananya masih berupa rencana, masih berupa tulisan, ide, kemudian tulisan, kemudian sudah dilaksanakan juga, yang terakhir adalah penilaian. Dinilai dari tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya dan yang sudah kita laksanakan itu sinkron apa enggak, mana bagian yang belum sinkron, mana yang belum sesuai, mana yang harus diperbaiki. Di sini dinilai, kemudian ada perbaikan. Oh, berarti ke depannya itu nanti program pendidikan harus lebih baik daripada sebelumnya. Nah, setelah step 11 ini kembali ke step nomor 1 yaitu pengumpulan data. Data diperoleh dari mana? Ya dari hasil penilaian yang dilakukan pada step 11 ini. Jadi setelah dinilai, kita tahu hasilnya, mana yang harus dibenahi dan mana yang harus dipertahankan. Itu sebagai data untuk proses program pendidikan berikutnya. Berarti kembali lagi ke step 1, 2, dan seterusnya secara berulang. Ya, itu tadi materi tentang siklus perencanaan program pendidikan. Jadi siklus itu dalam perencanaan program pendidikan ada 11 step. Dimulai dari step pertama, pengumpulan data, diagnosa, dan seterusnya sampai step 11 dan kembali lagi ke step nomor 1. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.